the 3 rounds, we go to the judges' scorecards, and the winner from Jakarta, Rizky Akbar. Welcome back friend, kembali ke YouTube channel Petinju Jakarta. Seperti biasa bersama gue Eki. Setelah sekian lama kita nggak berjumpa ya, akhirnya kita bikin video juga. Dan saat ini gue udah berada di Wijaya, di Baku Belah, Sasana Baku Belah. Dan juga udah ditemenin sama Andika Mamesa, Andika Monster Mamesa. Thank you brother. Halo. Thank you udah mengundang ke channel Petinju Jakarta. Thank you juga udah disiapin tempatnya. Kita seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama M di sini. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang celebrity fight nih. Okay. Tapi sebelumnya kalau dengar-dengar lu lagi bikin video, lagi bikin YouTube channel namanya Fighter Intellect nih. Iya, betul. Itu maksudnya apa tuh ya Fighter Intellect? Fighter Intellect tuh karena selama gue 15 tahun di industri fight ya, di industri pertarungan, di industri combat sport, gue ngerasa tuh industri ini kayak telek gitu. Lu ngerasain sama gak sih kayak gue? Sama-sama bener. Iya kan? Nggak bisa dijadiin sebagai profesi gitu, nggak bisa untuk menghasilkan uang di industri ini. Menurut gue udah mencari cara selama 15 tahun nih gimana caranya untuk bisa survive di industri ini, tapi ya gitu rasanya kayak telek lah. Jadi dari situ ya, lu mencoba membuat YouTube channel ya? Iya betul, karena gue ngelihat tren di luar negeri tuh, khususnya di industri tinju ya, kita bisa lihat kayak ada Jack Paul, Logan Paul, Brothers tuh kan mereka asal dari YouTube ya. Terus mereka bisa menjual dirinya sehingga dia bisa masuk ke industri tinju gitu. Jadi menurut gue kelemahan dari industri ini adalah bagaimana mereka bisa bersanding dengan industri entertain gitu. Jadi bagaimana mereka bisa menjual fight-nya gitu, bukan sekedar prestasi tapi bagaimana menjual fight. Ada nilai jual di industri ini gitu ya. Iya, jadi kemampuan untuk ngejual fight gue salah satunya mungkin ya gue harus buat YouTube channel juga lah. Cocok iya. Gitu. Berarti kita mudah-mudahan dengan M bikin YouTube channel dan juga di sini udah ada Petinju Jakarta bisa saling ngebantu dan juga meningkatkan industri ini gitu ya. Betul. Oke, juga sekarang banyak youtuber yang mau ikutan fight ya. Kemarin ada UFL ya, Underground Fighting League di Jakarta juga. Ada Yunus gitu kan, Yunus Asmita. TikToker ya? Iya, TikToker. Tapi lumayan rame tuh fight-nya dari dia. Dia lumayan membawa masalah ke industri ini gitu. Kita juga harapannya biar industri ini tetap maju dan juga teman-teman di sana bisa mengikuti lah jejak para youtuber ataupun fighter-fighter yang mau memajukan industri ini gitu. Betul, setuju gue. Gitu ya. Nah, saat ini kita pengen ngebahas nih tentang celebrity fight yang terjadi, fenomena celebrity fight yang terjadi di sini gitu ya. Kayak kemarin ada yang mau gue tanyain adalah Winston melawan Eric Colin ya. Kemarin. Menurut lu tuh gimana ya? Kenapa ini bisa terjadi dan sebenarnya apa sih kemarin itu? Mungkin lu dari sisi lu kan fighter MMA nih, lu kan tahu kan. Tandingnya juga MMA ya. Tandingnya MMA kan. Antara Winston Rinaldi lawan Eric Colin, mereka tanding MMA. Kalau nggak salah mereka tuh diadain di campnya teman gue namanya Romedal. Romedal tuh announcer, dia sekaligus pesulap. Dia tapi sekarang punya camp juga. Bisa dicek di Instagram. Ngomong-ngomong One Pride gimana? Nggak usah dong dia ngomong itu. Udah berlalu lah. Berlalu. Padahal lu sebentar lagi mau masuk ke title fight ya kan, melawan udah bukan Theo, udah Widri ya sekarang. Cuman ya gimana ya? Ya itu masa lalu lah, nggak bisa diharapkan. Mending kita berbicara yang kedepannya lah, bagaimana industri ini bisa lebih maju. Karena menurut gua industri ini butuh regenerasi sih. Permasalahan utama dari industri ini adalah regenerasi. Bagaimana anak muda bisa ikut ambil andil di dalam industri ini kayak begitu. Sekarang kita berusaha memajukan dengan cara kita yang lebih baik lah. Kembali ke Winston Rinaldi lawan Eric Colin ya. Jujur gue belum pernah nonton sih fightnya secara langsung. Alasan gue belum pernah nonton tuh karena kita bisa lihat di sini fightnya yang nonton 2,3 juta yang nonton di YouTube ya. Sedangkan fight gue yang udah bertahun-tahun berlatih sepanjang hidup, banting tulang, peras keringat, itu yang nonton maksimal cuma 800.000 lah. Itu gue dengar ceritanya lu pas lagi fight gitu ya, nambah followers lu berapa yang? Ada yang pernah kedua gue iya. Interview di mana gitu? Bukan, itu gue ngerosting waktu itu di sini juga di tempat di Baku Belah waktu itu. YouTube-nya dari Skinny si Andovi sama Jovi. Itu mereka kan nutup YouTube-nya, salah satu penutupan YouTube-nya di sini kan. Terus gue ngerosting kayak gue sebenarnya lebih ke menceritakan kisah sedih gue sebagai fighter sih.
daripada merosting mereka ya, karena hidup mereka enak, kenapa gue harus ngerosting hidup Cuma mereka lah. gitu kan. Ya itu yang gue bilang, gue pernah tanding fight kedua gue tuh menang TKO tuh di TV nasional kan. Wah, menang TKO. Pas gue liat Instagram bener followersnya nambah 5 orang doang. Jadi 5 orang doang. Iya, itu persiapan udah 3 bulan, udah 6 bulan malah waktu itu persiapan, bener-bener followersnya nambah cuman ini ngapain, gue bilang ngapain, pala-pala pecah kayak begitu kan, hidung patah-patah buat apa kayak gitu. Jadi ini jadi YouTuber sih. Makanya ini mungkin cocok sih kita yang dari industri combat sport kan mau jadi YouTuber kan. Sedangkan unik di banyak fenomena di mana YouTuber banyak pengen sosok berkelahi gitu. Ya, bisa aja gitu. Itu permasalahannya, bisa apa enggak? Kita coba mungkin kita cek aja nih fight-nya gimana nih kan. Ini yang gue bingung 2,3 juta nih apakah layak untuk ditonton? Coba ditonton deh. Kita saksikan bersama-sama ya kan. Kalau gigit seperti pertandingan yang udah berlaku berarti otomatis langsung diskualifikasi. Oh, ini Romero Mereka ya, mencolok dia secara lagi tidak sengaja otomatis akan diberikan waktu istirahat. Kalau masih bisa Langsung dilanjutkan majuin lanjutkan, aja. kalau gigit Nah, ini kita majuin. Wah, Udah selesai kan? belum. Oh, belum. Baru gebrak-gebrak ini, Oke. baru gebrak-gebrak apa? Bisa dong langsung. Baik. Kita nggak perlu lihat ini ya apa? Masuk ya dulu ya. Nggak usah. Langsung menuju fight-nya ya. Oke, di sini Sini banyak ini ya apa? Banyak penontonnya banyak artis sih di sini ya. Ada Uus. Wah, dan waduh kan udah iya, udah trash talk ya. thresholdnya udah Trash talk. gila nih. Waduh. Eh. Biasanya terjadi pas lagi ini press conference ya kan, tapi ini terjadi pas. di atas ring. Pas di atas ring ketika kita mendorong sebetulnya Padahal tahannya bentar ya kan, bentar lagi jadi saya mau wasit fight. sih biasanya. Iya. Kita coba lihat. Oke, start. Kita lihat. Wah, dia tiba-tiba udah ganti stance aja baru mulai. Wah, langsung di itu jatuh takedown. Takedown. Ini legal punch ya, legal kepala doang. Iya. Ini sampai saat ini saya masih Wah, ada yang gigit ya, gue digigit gue gitu. Wah, itu kayak Oh. Mike Tyson lawan ini, Holyfield yang kayak gigit telinga juga. Jujur sampai saat ini saya masih belum bisa meriak apapun di sini. Masih belum. Ini ada- mulai bentuk-bentukan chok gitu. Dia mulai sih. Ya ini kan? Winson ya. Oh, iya, Mulai rear naked choke. Oh, oke. Udah selesai ya? Selesai. Gimana menurut lo fight-nya? Perlu diulang nggak? Enggak sih. Ingat karena Jadi- ada yang menarik dari di awal karena Nah. pada saat dia baru mulai itu udah tiba-tiba ganti stance gitu kalau gue lihat. Belum mulai kan, udah ganti stance dia. Mungkin gue nggak ada masalah sama Winson atau Eric Olim ya. Gue juga sih. Cuman ini nggak bisa disebut fight dong. Kenapa? Di mana letak fight-nya kayak? Ini lebih seru video lu sparring dong, mending lu tayangin deh video-video lu sparring di Gak gym. menjual yang video sparring gue, walaupun berdarah-darah juga gak belum Itu dia di industri fight tuh ada istilah styles make fights gitu. Jadi itu yang gimana ya? Jadi skill itu yang membuat fight itu jadi bisa enak buat ditonton ya. Kalau ini ya sekali lagi gue nggak ada Lu nggak masalah mau ulang sama. nih, nggak mau diulang Hah? satu kali lagi? Gue langsung paham sih. Ini soalnya jujur sparring kayak begini lebih seru nonton sparring di gym sih, di Sasana tuh Iya. lebih seru nonton Apalagi lu sparring ini. tinggal di sini kan orang banyak sparring di sini kan. Iya, setiap hari kan ngelihat kayak begini. Ini kadang-kadang kalau misalnya ada yang sparring kayak begini, gue ambil minum terus cabut, biasanya kayak begitu sih. Jadi apa yang membuat fight ini menjadi begitu seru sampai tiketnya habis terjual kan? Itu maksud gue tetap respect sama penyelenggara, sama yang fight juga Sama gue tetap promotornya respect, ya. semuanya tetap respect, Kita- sama penontonnya juga respect. Iya. Apapun ini memajukan Industri, industri combat sport Gue sih. pengen ini di Indonesia. kayak gini-gini tuh ada untuk kita gitu, maksudnya untuk fighter-fighter yang emang bener-bener hidup dari, emang dia hidupnya dari fight gitu. Betul. Ya kan? Tapi sekali lagi mungkin ini apapun ngomong apa gue sampai bingung juga sih. Kayak kalau mau ngomentarin tentang fightnya ya, nggak ada yang bisa Mungkin dikomentarin. dari gayanya emang ada yang bisa lu komentarin itu. Kita Nah. ulang lagi sekali lagi please ya gue. Kita Boleh ulang lagi. sekali lagi. Ini cuma 20 detik ya fightnya. Karena menurut gue ada bagian-bagian menarik yang nggak pentingnya nih. Iya kan dia udah belum apa-apa udah. Trash talk. Iya. Tuh belum mulai kan. Iya. Udah tunjuk-tunjuk gitu kan. Ini lebih cocok sebetulnya diadakan di tengah jalan sih. Jadi lebih baik jangan booking gym, tapi mungkin booking daerah-daerah Sudirman yang bisa pakai batu, boleh gigit, lebih aturannya bisa
buat lebih iya, bisa pakai batu, bisa gigit, bisa Itu udah bener bukan underground lagi tuh udah. iya bisa jambak kemaluan lebih ke sana lah. Kita lihat Eric Olim langsung ganti-ganti stance kanan kiri ya kan. Iya. Pukulannya wah langsung itu udah bukan. Even take down-nya pun aduh gimana ya. Ini sekali lagi dia menggigit nih katanya di sini. Ada yang komen Oh, iya, gue gigit gitu gue. ya. Iya. Wasitnya pun nggak sadar tuh dia gigitan. Iya di sini dia langsung ambil back lalu secure dan make a choke ya. Di sini udah kelihatan ini udah Dia copot guard dan langsung udah tap jatuh out ya. Langsung tap out. Berapa Tapi ini? lumayan seru sih. Maksudnya ambience di situ lumayan rame gitu. Itu kembali lagi mungkin ini ada background fight ya, ada background story-nya ya. Jadi mungkin nilai jualnya adalah terletak dari nama Eric Olim dan Winston Rinaldi di situ. Makanya ya Menurut lu bisa nggak nih kita nih atau gue lah atau lu gitu ya punya fight yang seperti itu gitu? Atau lu punya keinginan nggak untuk punya fight yang kayak gitu? itu apa yang mereka lakukan ini termasuk dalam seni menjual fight sih sebetulnya gitu. Iya. Jadi mereka punya background fight karena bukan tentang fightnya selalu ya, tapi tentang backgroundnya. Apakah background itu ada kebencian, ada cerita, ada drama, itu yang lebih penting sih. Itu kenapa kalau kita bisa lihat secara industri secara besar ya, kita lihat itu WWE atau pro wrestling itu sebetulnya secara keuntungan jauh melebihi UFC atau MMA kayak begitu. Karena para penggemar pro wrestling sebenarnya sadar bahwa mereka itu sebenarnya menonton acara bohongan, istilahnya kayak begitulah. Iya. Tapi mereka tetap Entertain, menikmati pure entertain. karena mereka bergeser dari sports lebih ke arah entertain kayak begitu. Jadi kalau untuk fightnya jujur gue nggak ada yang bisa gue komentarin sih sama sekali ya, karena Lebih baik dia manggil lu gitu ya atau manggil siapa yang di sini yang Ada. sering latihan gitu ya. ada baiknya Ada baiknya kayak kan. begitu. Mungkin Promotor-promotor itu mengundang kita lah. Jadi Iya. ini misalkan jadi main event kita ya bolehlah undercutnya ya kan. benar. Ya kan. Jadi lumayan masuk ke kantong gitu loh ya. Benar. Apa Nah, mungkin gitu. kita bahas tentang 3 sama kayak yang sebelumnya Nah, di iya, video itu ya. 3 keunggulan dari Menurut lu gimana? Dari keunggulan dari Eric Olim dulu lah ya. Menurut lu 3 keunggulannya itu apa yang bisa? Yang sebenarnya dia bisa nih. Eriko tuh yang menang yang kalah sih? Yang kalah. Oh yang kalah ya? Oke. Yang kalah. Eriko Lim tuh sebenarnya bisa dilihat di sini dia nggak, maaf ya sekali lagi nggak ada masalah, tapi nggak bisa fight. Kenapa? Karena yang pertama fight itu yang pertama paling dasar adalah stance atau kuda-kuda bahasa Indonesianya. Jadi stance itu sangat mempengaruhi fight. Kalau kita mungkin gue di channel tinju saat ini stance tinju kayak begitu ya. Tapi sedangkan dia bertanding di MMA. Stance tinju tuh bisa dipakai di MMA seperti ini. Jadi pasti tangan di atas seperti ini, kaki kokoh seperti itu. Kayak tadi ketika dia maju, pukulannya itu kayak ngambang sekali ke atas, nggak ada tujuan, nggak ada karena target. kalau gue lihat pukulannya dia sambil loncat, jadi Betul. pukulnya ke atas gitu. Iya, jadi lebih ke fokus Jadi ke dia- emosi ya benar. daripada teknik waktu itu. Benar. Kayak begitu. Jadi dari stance dia udah nggak ini ya, nggak bisa dibilang bisa berkelahi ya. Benar. Karena dia juga ganti-ganti stance kayak begitu. Kemudian yang kedua, dia itu pengetahuan jaraknya nggak ada sama sekali. Kayak gitu. Jadi dia cuman pukul maju seperti orang-orang bertarung di pasar lah. Iya. Jadi pokoknya maju dan lempar pukulan, kalau bisa sambil tutup mata, dagu ngangkat dan pukul kayak begitu. Jadi lebih mirip pertarungan di pasar sih. Dan gue tahu katanya si Eriko tuh belajar Krav Maga gitu, jadi dia ngerti gigit dan lain-lain gitu. Bukan konteksnya bukan ke sana sih. Walaupun itu bisa tetap dipakai ya. Karena gue sendiri juga belajar Krav Maga. Jadi gigitan itu sebenarnya ada basicnya ternyata. Jadi Ada. Tapi bukan berarti seorang atlet Brazilian Jiu-Jitsu atau atlet petinju nggak boleh gigit ya. Kayak maksudnya kita mengerti aturan, tapi apapun ketika kita belajar yang namanya self defense itu otomatis beda mindset kayak begitu. Sedangkan mereka tanding di atas ring kayak begitu. Otomatis dia menguasai aturan. Itu adalah poin ketiga gue, yaitu taktik berkelahi lah. Game plan. Jadi Eric Olim tuh nggak tahu dia berada di mana saat itu. Jadi dia berada di atas ring dengan aturan yang bisa dibilang aturannya adalah MMA. Ya begitu. Jadi dia nggak tahu dia bertarung menggunakan teknik apa dan MMA itu apa. Tapi nyalinya cukup lah ya untuk masuk ke dalam ring ini kan nggak semua orang berani ya. Sebetulnya nyali semua orang pasti punya sih. Nyali itu pasti punya.
kayak maksudnya apalagi kita marah sama orang ada masalah gitu, nyali oke lah, tapi harus di backup dengan kemampuan. Itu yang paling utama sih. Sedangkan dari Winson ya dia punya basic Brazilian Jiu-Jitsu ya, kayak gitu. Walaupun kelihatan masih awal-awal lah, Brazilian Jiu-Jitsu-nya masih awal. Kayak dari takedown-nya, dia ngambil takedown, dia ngambil kaki kalau nggak salah. dia ngambil kaki, tapi maksudnya itu seharusnya bisa dapat double leg yang sempurna lah. Sedangkan dia sempat berguling ke bawah kayak begitu. Itu ngebuat dia berbahaya lah ketika posisi di bawah. Jadi pastiin ketika kenapa dia akhirnya kena gigitan itu kan karena posisinya dia kurang. Iya, ketika dia mengambil takedown itu dia kepalanya nggak ngangkat dan nggak melihat, jadi cuman menerima aja lah kayak begitu. Jadi dia berkelahi masih sambil agak tutup mata lah, nggak ngelihat pukulan kayak begitu. Dan tapi ketika dia ngambil back mount itu kakinya masih silang di bawah kayak begitu. Jadi sebenarnya basic mistakes yang bisa di capitalize sama lawannya sebetulnya. Tapi karena lawannya juga kurang. karena lawannya lebih nggak paham lagi, jadi orang nggak paham ketemu orang nggak paham, sama yang nonton pun nggak ada yang paham. Jadi kayak gitulah. Tapi apapun respect buat acaranya, promotornya dan fight-nya itu keren. Ya, maksudnya euforianya kan dia bangun industri ini lah. Benar. Dan kalau siapa karena ini yang nonton 2 juta fight bisa kali. Gua kan 800 dan maksudnya Eriko sama Winson ini kan YouTuber ya. Bisa lah. Gua baru belajar YouTube kayak gitu. Jadi bisa lah kita collab, bisa kita fight gitu, bisa menghasilkan 3 juta view, siapa tahu kan di switch ya. Kita kesana, mereka yang ke fight-nya kita boleh. Dan ini ya. menurut gue fight kayak begini nggak masalah ya, tapi menurut gue lebih bagus kalau dibuat ronde 1 tuh misalnya hanya boleh pukul tendang, ronde 2 boleh kuncian, jadi dibuat lebih gimmick gitu loh. Jadi karena jangan basicnya kan dia kalau nggak salah ketemu di klub kan, jadi dia fight-nya itu sebenarnya ketemunya di klub gitu. Iya, atau ceng-cengan di klub, betul. terus akhirnya masuk ke oktagon gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya pun mungkin persiapannya juga ya udah pas-pasan, tapi emang euforianya dapat lah pada iya. saat itu gitu. Kalau boleh lah kita diundang untuk iya, kita fight sama mereka juga bisa lah diatur. Boleh. Kapanpun, maksudnya kalau mau fight Winson butuh lawan selanjutnya kan, lagi nyari lawan kan, namanya lagi terkenal sebagai. Minimal jadi undercard kali ya. Mungkin enggak sih, pengennya sih lawan Winsonnya aja. Ya, masalah juga sih. Sebenarnya tadi Eric Lim. Mau sih gue lawan 2 lawan 1 mungkin setelah 2 lawan 1 satu tangan. Enggak sih, enggak sampai segitu ya dong. Boleh sih kalau boleh pukul tendang bisa sih 1 tangan. Waduh, ngeri. Bisa diatur. Jadi gitu, siapa tahu tertarik ada yang mau buat pertandingan gue sama mereka atau lu. Bener. Gue siap, kalau gue siap. Di peraturan tinju, peraturan MMA gue siap. Iya. Gitu. Jadi kurang lebih gitu ya berarti ya. Jadi nah selanjutnya mungkin harapan lo apa nih untuk industri fight di Indonesia, melihat adanya fenomena ini ya kan? Gimana menurut Lem? Kira-kira kedepannya lu pengennya kayak gimana sih di Indonesia, kayak gimana sih pengennya? Balik lagi tuh industri olahraga itu selalu berbanding lurus dengan industri entertain. Jadi bagaimana olahraga itu bisa masuk ke industri entertain, bukan sekedar kita berkecimpung dengan prestasi, dan prestasi itu nggak akan ada yang nonton lah. Jadi kunci dari olahraga itu kan sebenarnya kan ada promotor, ada fighter, dan ada penonton kayak begitu. Kalau cuma ada promotor dan fighter, yang nonton siapa kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa ngangkat industri ini ya dengan kita bisa ngejual fight kita sendiri gitu. Jadi jangan berharap lagi lah sekarang sama promotor yang menurut gue banyak yang nggak bisa diharapkan kayak begitu. Jadi kita harus bisa nemuin jalan kita sendiri sebagai seorang atlet kayak begitu. Benar. Tapi menurut gue juga hadirnya seorang promotor juga penting juga sih. Sangat, harus selalu ada. Peran itu harus selalu ada. Nggak mungkin kita cuma fight dan menonton, jatuhnya itu cuman perkelahian jalanan lah. Benar. Iya kan, kita berantem lalu ditonton, itu kan melanggar hukum. Dengan adanya promotor itu kan mereka yang membuat peraturan, mengadakan eventnya kayak gitu. Jadi promotor harus selalu ada. Benar. Jadi kita dukung terus pertandingan-pertandingan yang ada di Indonesia, mau yang bertaraf lokal maupun internasional. Harapan kita pasti pengen industri ini maju ya, men. Sangat. Kalau nggak kita nggak makan. Benar. Itu dia. Jadi cukup kalian, thank you untuk hari ini, thank you untuk Baku Belah tempatnya di sini ya kan. Jangan lupa untuk lu jual merchandise ya sih? Hah? Gue sih pengen ya jual. Iya ini ada jual. Jadi bisa dibeli di mana ya merchandise? Iya, jadi jangan lupa follow
account IG-nya Baku Belah. Di situ nanti ada jual merchandise Baku Belah ataupun bisa langsung datang ke Baku Belah ke camp latihan di sini, latihan tinju. Mungkin siapa Winson kalau mau next fight bisa latihan juga di sini. Bener. Si Eric Olim juga bisa latihan di sini. Tapi Biar paham lah. Salut sih tapi sama Salut trash lah. talknya Eric Olim ya. Iya, tapi jangan itu doang. Jangan trash talk doang dong. Kayak harus ada backup-nya, jangan bacot kan trash talk. Iya, harus di backup dong apa kata-katanya. Benar. Oke, thank you untuk hari ini untuk Baku Belah tempatnya udah disediain. Jangan lupa untuk beli merchandise-nya Sasana Tinju Baku Belah, bisa datang langsung ke sini untuk berlatih juga ya, Instagramnya di Baku Belah. Dan juga tonton terus video YouTube Petinju Jakarta. Jangan lupa share, like, and subscribe video YouTube Petinju Jakarta untuk mengetahui aktivitas terbaru mengenai dunia tinju. Jadi keep fit and stay healthy.